Ali, wahai Imam Ali, apa yang sedang Allah lakukan pada saat hari ini? Apa yang sedang Allah gawe? Kalau bahasa Palembang, Allah sekarang ini lagi ngapur. Allah sekarang ini lagi ngapur. Atau seorang di sekitaran sahabat yang ingin mendengar tausiah dari Imam Ali karramallahu wajhahu. Ini kan pertanyaannya sangat bingung. Allah sekarang lagi ngapur. Imam Ali karramallahu wajhahu disebutkan di dalam riwayat bahasanya beliau adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan Nabi Muhammad pernah bersabda, "Ada Madinatul Ilm wa awadaha Ali." Aku adalah kotanya ilmu, kata Nabi Muhammad. Kalau antum pengen masuk ke kota, kalau antum pengen masuk ke suatu wilayah, pasti antum melewati yang namanya suatu gerbang. Dan gerbang itulah adalah Imam Ali. Apa kata Ali? Jawaban yang sangat cerdas oleh Imam Ali. Apa kata Ali? Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepadaku untuk menasihati kalian semua. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kalian untuk mendengarkan nasihat-nasihat daripadaku. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maksudnya apa? Tidak lain dan tidak bukan kita berkumpul di sini karena takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan baik. Kita ditakdirkan Allah Subhanahu wa ta'ala dalam berkumpul di majlis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam dan salam tak lupa juga kita sampaikan, kita hadiahkan kepada Nabi Yuna, junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkat daripada solawat, berkah daripada solawat tidak lain dan tidak bukan hanya untuk kepada kita, dan kita bisa mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, sesungguhnya Nabi besar Muhammad tidak butuh dengan salawat kita. Sesungguhnya Nabi Muhammad tidak perlu dengan salawat kita. Akan tetapi salawat kita, dengan salawat kita itu kita butuh dengan Nabi besar Muhammad. Kita yang butuh dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Kita yang perlu dengan bersalawat kepada Nabi besar Muhammad. Pernah ada satu kisah di zaman Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ja'at imra'atun ila Al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Ada seorang perempuan yang ingin bertemu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri. Fajituka. Kemudian perempuan tersebut menemui Imam Al-Hasan Al-Basri. Ketika perempuan tersebut menceritakan dan ingin bertemu kepada Imam Al-Hasan Al-Basri, innali ibnatun syabah, dan dia menceritakan bahwasanya aku mempunyai anak seorang perempuan. Faqad mata si imam, faqad mata si imam. Akan tetapi anak perempuanku telah meninggal. Seorang perempuan tersebut ingin menemui Imam Hasan Al-Basri dan ingin belajar bagaimana kaitu'allimani wa tasta'inuhu li ru'yatiha. Aku ingin bertemu kepada engkau dan supaya aku bisa melihat apa yang sedang dilakukan oleh anak perempuanku di alam kubur. Apa yang sudah Allah lakukan untuk anak perempuanku di alam kubur. Fa'allama al-Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka kemudian Imam Hasan Al-Basri mengajarkannya bagaimana cara memimpikan seorang anak yang sudah meninggal. Kemudian fa'akhbaratnya Imam Al-Hasan Al-Basri. Maka setelah hari esok-esoknya perempuan tersebut menemui Imam Hasan Al-Basri dan kemudian menceritakan bahwasanya anak tersebut di dalam siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Rijlaihi marbutah. Anak tersebut lehernya diikat, kakinya diikat, diseret, dipenggal, dihancurkan oleh malaikat. Sehingga pada saat ketika perempuan tersebut bercerita, Imam Hasan Al-Basri langsung pingsan mendengar kabar tersebut daripada ibu yang dikisahkan dalam cerita anak tersebut. Ketika pada saat Imam Hasan Al-Basri pingsan, kemudian fara'aha Imam Al-Basri, kemudian Imam Hasan Al-Basri memimpikan orang tersebut. Ketika pada saat Imam Hasan Al-Basri melihat anak tersebut, "Man anti? Siapa engkau?" Kata Imam Hasan Al-Basri, "Siapa engkau?" Kata seorang perempuan
alladhi ataska. Ana ibnatu imra'atin alladhi ataska. Aku adalah seorang anak daripada perempuan yang sudah pernah menemui engkau. Aku adalah seorang anak dari emak yang pernah dulu menemui engkau. Karena pada saat itu anak perempuan ini yang tadi kata kabar ibunya disiksa oleh Allah. Ketika pada saat Imam Hasan al-Basri melihat anak tersebut dalam kenikmatan Allah Subhanahu wa taala. Wa 'ala rasihataj, di atas kepalanya adalah mahkota. Di atas kepala anak tersebut ada mahkota dan di mana permata sangat mahal. Kemudian Imam Hasan al-Basri terkejut melihat anak tersebut. Kenapa engkau bisa seperti ini? Padahal pada saat itu ibu engkau menceritakan bahwasanya engkau berada dalam siksa Allah Subhanahu wa taala. Apa kata anak perempuan tersebut? Marra bina rajulun yusalli ala Muhammad. Marra bina rajulun yusalli ala Muhammad. Karena pada saat aku di alam kubur ada seorang pemuda yang tengah lewat di tengah kuburan dan dia bersolat kepada baginda Nabi Muhammad. Karena fil maqbarah khamsumi'atin wa khamsina insana. Pada saat itu pekuburan berjumlah sebanyak 550 mayat berada di pekuburan. Sehingga terdengar suara di langit, irfa'u anhumul 'adab bibarakati hadzal rajul alladhi yusalli ala Muhammad. Angkat seluruh azab yang ada di kuburan tersebut berkah daripada satu orang bersolat pada baginda Nabi Muhammad. Berkah daripada solat orang bisa menyebabkan seluruh orang lain bisa mendapatkan berkah syafaat daripada baginda Nabi Muhammad. Inilah keberuntungan kita sebagai umat Nabi Muhammad. Bahkan salah satu para nabi, bahkan rata-rata para nabi berdoa kepada Allah ingin menjadikan dirinya sebagai umat Nabi Muhammad. Berdoa bertahun-tahun tidak dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak berdoa, tidak minta sama Allah, langsung Allah kasih kita sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Nah, malam hari ini kita dalam hari ketiga kesembilan marhum Syekh Kamaluddin Haji Malik Hamid. Insyaallah beliau merupakan orang-orang yang soleh yang insyaallah wafatnya beliau meninggal dalam keadaan husnul khatimah. Amin Allahumma amin. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surah Al-Baqarah juz 2 yang di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan motivasi orang-orang yang selalu bersabar atas segala timpaan musibah, cobaan dan bala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa lanabluwannakum bi syai'in minal khawfi wal ju'. Dan pasti akan kami uji hamba, dan pasti akan kami menguji hamba separuh minal khawfi wal ju', daripada segala ketakutan dan kelaparan. Wa naqsum minal amwali wal anfusi wath thamarat. Wa naqsum minal amwali wal anfusi wath thamarat. Bukan hanya musibah yang kami coba, akan tetapi rezeki akan kami kurangi. Minal amwal, harta juga, wal anfusi wath thamarat, dan daripada setiap jiwa, daripada dan buah-buah. Wa basyirus sabirin. Apa kata Allah, kata orang untuk orang-orang yang bersabar? Kasih kabar gembira untuk orang-orang bersabar. Apa lanjutannya? Alladzina idza asabathum musibah. Wahai, yaitu orang-orang yang alladzina idza asabathum musibah, ketika orang sedang dilanda musibah,
sedang musibah mendatanginya, qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Qalu inna lillahi, sesungguhnya kita ini punya Allah, harta milik Allah, warisan milik Allah, ilmu milik Allah, jasad milik Allah. Semua apa yang kita punya sekarang ini seluruhnya milik Allah. Terus apa yang akan kita bawa di kuburan? Apa yang akan kita bawa kita alam kubur? Apa yang akan kita bawa nanti di alam kubur? Salah satunya adalah amal. Imam Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dzikran maut, ketika diceritakan di hadapannya maut, yaumul mahsyar, yaumul mizan, yaumul hisab, as-sirat, wal jannah, wan nar. Ketika disebutkan, diceritakan di hadapan Imam Utsman, beliau tidak menangis. Beliau tidak menangis. Ketika diceritakan tentang maut, beliau tidak menangis. Ketika diceritakan tentang maut, beliau tidak menangis. Yaumul hisab, hari perhitungan. Yaumul mizan, hari pertimbangan. Yaumul mahsyar, hari perkumpulan seorang makhluk. As-sirat, disebutkan, diceritakan tentang neraka, beliau tidak menangis. Tapi ketika beliau diceritakan tentang alam kubur, beliau menangis. Imam Utsman bin Affan. Mahal luka, ada seorang yang berani bertanya kepada Imam Utsman, apa yang menyebabkan anda bersedih? Sedangkan diceritakan di hadapan kau tentang alam kubur, engkau menangis. Apa kata Imam Utsman? Al-kubur al-makbaru awal manzil akhirah. Tempat kubur ini adalah rumah pertama kita di akhirat. Ingat, kuburan ini adalah rumah pertama kita di akhirat. Kalau di kubur kita bakal selamat, kesana kita juga bakal selamat. Kalau di kubur kita bakal selamat, yaumul hisab, yaumul mahsyar, yaumul mizan, was-sirat, dan sampai kepada surga. Kalau di kubur kita juga bakal selamat, insya Allah ke depannya juga bakal selamat. Tapi kalau sebaliknya, kalau di kubur sudah baru disiksa, sudah dalam siksa Allah Subhanahu wa taala, kita juga sama bakal susah. Gitu. Jadi awal manzil akhirah al-kubur. Jadi kalau ada ustaz ceramah tentang kematian, bahwasanya jangan pernah takut dengan kematian, anak kurang setuju. Karena kenapa? Kalau seandainya kita akan menyampaikan kematian, jadi kita tidak akan utang, santai banget. Gitu. Jangankan kita sebagai manusia yang dhaif, banyak dosa, banyak khilaf. Nabi Muhammad seorang khairul khalqillah wa khairul wafadah Rasulullah, kekasih Allah Subhanahu wa taala, masih merasakan sakit sakratul maut. Maka diceritakan di zaman Ali bin Muawiyah, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haraka syafatayhi marratayn. Ketika pada saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam disambut nyawanya, haraka syafatayhi marratayn, kedua bibirnya bergerak, fayaqulu ummati ummati ummati. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika pada saat itu Rasulullah mengucapkan ummati ummati ummati. Ya. Maka pada saat itu Allah merintahkan kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, engkau turun menemui Nabi Muhammad, kasih kabar kepadanya. Kasih kabar kepadanya, apakah ia akan memilih dunia atau akan memilihku? Kalau seandainya ia masih memilih dunia, akan aku panjangkan umurnya. Kalau seandainya ia memilihku, katakan kepadanya kematian akan datang pada hari ini. Turun Jibril menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa jawaban daripada Nabi Muhammad? Sesungguhnya hidupku matiku lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu ta'ala. Maka daripada itu aku siap untuk menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai lagi naik lagi menemui Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian pada saat Jibril diperintahkan Allah ta'ala ala Jibril, basyir ya Jibril, innahu awalun nasun kharijun fil ardi ila bu'is wa sayyiduhum ila jami'u wa basyirhu inna jannata muharramatun 'ala al-umam qabla an tadkhulha ummah. Ketika pada saat Jibril menemui Nabi Muhammad,
Wahai Jibril, aku tak puas meninggalkan umatku kalau seandainya tidak ada jaminan untuk umatku. Aku tidak puas meninggalkan umatku kalau umatku tidak ada jaminan dariku. Kemudian malaikat Jibril menemui Allah dan kemudian malaikat Jibril turun menemui Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Basyirhu ya Jibril, sampaikan kepada Nabi Muhammad, innahu awwalun nasun, dia adalah manusia kharijun fil ardi, yang bakal pertama kali yang bakal berdiri di yaumul mahsyar. Kharijun fil ardi ila bu'isu wa sayyiduhum ila jami'ah, dan dialah yang bakal menjadi pemimpin seluruh umat. Fabasyirhu inna jannata muharramatun 'alal umam qabla an tadkhuluha ummah, dan sampaikan jaminan dariku akan untuknya malaikat Jibril bahwasanya surga diharamkan dimasuki oleh siapapun sebelum dimasuki oleh umat Nabi Muhammad. Bahkan Nabi Muhammad menyebutkan dalam hadis, kullu ummati yadkhuluna al-jannah, setiap umatku yadkhuluna al-jannah, seluruhnya pasti bakal masuk surga. Umat ini maksudnya apa? Alladzina limutatabi'ina, orang yang selalu mendengar perintahnya, orang yang selalu melakukan sunnahnya, orang yang selalu bersalawat dengannya, orang yang selalu tidak meninggalkan salat 5 waktu, orang yang selalu mengerjakan salat berjamaah. Inilah bagian daripada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat malaikat Jibril ditemui oleh malaikat Israel isi dulu, saking sekadar dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika pada saat Israel bertanya kepada Nabi Muhammad, ya Muhammad, apakah aku boleh mencabutnya? Bahkan di dalam riwayat selembut-lembutnya malaikat mencabut makhluk, salah satunya adalah Nabi Muhammad. Jika pada saat Nabi Muhammad dicabut nyawa oleh malaikat Israel, Nabi Muhammad bertanya, apakah seperti ini rasa sakit saudara rumah? Mau. Seperti inilah ya Rasulullah rasa sakit dicabut nak. Dan pada saat itu Nabi Muhammad bertanya lagi, apakah seperti ini juga yang pada nantinya umatku bakal nanti dicabutnya? Seperti ini juga ya Rasulullah. Akhirnya Nabi Muhammad berdoa lagi, berdoa terakhir untuk Nabi, terakhir doa dari Nabi untuk umatnya. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut wastakil alaiha. Allahumma khaffif ala ummati fi sakaratil maut wastakil alaiha. Ya Allah, ringankan sakaratul umatku ya Allah. Ya Allah, ringankan sakaratul umatku ya Allah, wastakil alaiha, dan timpa seluruh sakaratul maut mereka kepadamu ya Allah. Doa terakhir Nabi Muhammad untuk kita sebagai umat. Maka daripada itu kita ini cuma merasa setengah daripada satu. Setengahnya itu siapa? Itu Nabi Muhammad. Setengah masih juga merasa sakit luar biasa. Gitu. Maka hikmah daripada maut ini adalah yang pertama, selalu mempersiapkan bekal. Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Bekal ini apa? Wa tazawwadu fa inna khayra zadi taqwa. Bekal untuk kamu ke alam kubur takwa. Takwa. Inilah yang bakal bisa nolong kita di alam kubur nanti. Inilah yang bakal bisa nolong kita di pertanyaan malaikat akhir dan inilah. Jadi salah satu hikmah daripada zikrul maut disebutkan dalam hadis, zikrul anbiya minal ibadah, zikrul salihin minal kafarah, zikrul maut minas sadaqah, zikrul kubur yuqarribukum ila jannah. Kita mengingat Nabi itu ibadah, mengingat orang-orang soleh adalah penebus dosa, mengingat maut ini adalah sedekah, berpahala bagi kita. Zikrul kubur yuqarribukum ila jannah, mengingat kuburan yuqarribukum ila jannah, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka
manusia yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, setiap makhluk siapapun, setiap manusia siapapun pasti akan merasakan yang namanya mati. Tak bakal kita lari dari kematian, tak bakal jauh, tak bakal kita menghindar daripada mati. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa taala, mustahil bagi kita. Maka sebaik-baik manusia, kata Nabi, sepintar-pintar makhluk adalah madana nafsuhu qabla al-maut, menyiapkan amal-amal baik sebelum dia meninggal. Ada lagi madana nafsuhu qabla al-maut, menyiapkan kematian setelah hidupnya dengan memperbanyak amal soleh. Idza mata ibnu Adam ikut amalu ila mithalas. Apabila seorang anak Adam, seorang manusia meninggal, seluruh amalnya bakal putus ila mithalas, kecuali tiga. Yang pertama sholat jariah, sedekah jariah, memberikan Al-Quran sama anak penghafal Quran, menjadi pahala jariah untuk kita. Yang kedua adalah ilmu yuntafa'u bih, memberikan ilmu manfaat pada anak cucu kita. Kasih buku, kasih ilmu, ajarkan anak kita salat, ajarkan anak kita ngaji, ajarkan anak kita zikir, ajarkan anak kita doa. Inilah yang bakal menjadi ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga, awaladun salihin jaga Allah, seorang anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya, yang dia mendoakan untuk orang tua. Nah inilah yang bakal menjadi jariah untuk ahli kubur. Mungkin ini saja yang dapat kita sampaikan. Bila ada kata-kata yang kurang jelas ataupun kata-kata yang masih sama-sama, secara pribadi anak mohon maaf pada Allah, lagi mohon ampun. Ada Allah wa iyyakum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah min syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Wa innaka alhamdu wa syukru wa minka al-karim wa 'azim sultanik.